Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 dan hari ini kami akan mempresentasikan review paper kami dengan judul Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the Help of Data Mining, Classification, and Clustering Techniques. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fadila Maharani dengan NIM 46-2024-018 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Dewi dengan NIM 46 2024 029. Perkenalkan, nama saya Mila Luvia dengan NIM 46 2024 028. Perkenalkan, nama saya Francisca Dias Mutiara Laidista dengan NIM 46 2024 001. Perkenalkan, nama saya Asyana Ramayanti dengan NIM 46 2024 002. Oke, kita akan lanjut ke bagian pertama dari artikel atau papernya ini. Nah, di awal ini ada informasi publikasi artikel. Nah, di sini ada nama Hindawi. Hindawi ini adalah penerbit yang menaungi banyak artikel atau jurnal. Kemudian, Applied Bionics and Biomechanics ini adalah nama jurnalnya. Kemudian di bawahnya ada volume. Volumenya di tahun 2022. Dan artikel ID. Artikel ID ini yang membedakan artikel satu dan artikel lainnya. Dan ada 9 page atau 9 halaman. Jadi artikel ini terdiri dari 9 halaman. Dan ini ada HTTPS ini adalah link tempat kita mengakses artikel ini. Jadi teman-teman bisa cari. Saya akan share cara ininya. Nah ini ya teman-teman. Jadi artikelnya itu bisa diakses melalui link yang tadi dan akan diarahkan ke halaman ini. Ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada Hindawi lagi dengan logonya. Ini kan tadi penerbit yang menaungi banyak artikel atau jurnal. Dan di sini ada judul artikel Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the Help of Data Mining, Classification, and Clustering Techniques. Dan di bawah sini ada nama autor atau penulis. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di bawahnya ada afiliasi penulis atau autor. Jadi di sini tempat organisasi atau universitas yang dijadikan atau tempat bekerjanya autor ini dalam membuat karyanya. Jadi dalam universitasnya ada 4 universitas. Mohon maaf, ada 2 universitas ini, ada Al Hussein bin Talal University dan satunya ada University of Petra. Jadi di sini ada riwayat publikasi. Dia diterima pada 3 Maret 2022, kemudian direvisi 15 Maret 2022, kemudian diterima kembali pada 18 Maret 2022, dan baru dipublish pada tanggal 1 April 2022. Kemudian di sini ada academic editor atau editor akademik yang menyunting atau merevisi jurnal-jurnal ini agar sesuai dengan formatnya dan sesuai dengan standar kualitasnya. Kemudian di sini ada copyright atau hak cipta. Jadi kalau di sini dikatakan artikel ini memiliki akses terbuka. Jadi dia bisa digunakan, didistribusi atau diproduksi kembali tanpa ada batasan. Tetapi ya, asalkan kutipannya tepat, jadi harus mencantumkan kutipan dari sini. Dan kita akan next ke abstraknya. Nah, bagian abstrak ada 3. Yang pertama adalah brief statement atau pernyataan singkat atau permasalahan yang diangkat. Sini dikatakan kalau kanker payudara harus ditangani oleh tim multidisiplin yang bertujuan untuk pengobatan pasien secara menyeluruh. Kemajuan terbaru dalam sains memungkinkan untuk mengevaluasi stadium tumor dan menentukan pengobatan yang spesifik. Namun, kemajuan ini harus dipadukan dengan ketersediaan sumber daya dan kemudahan pengoperasian teknik. Nah, yang kedua, the summary of about the method
method to solve the problem, atau ringkasan dari metode yang akan digunakan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membedakan dan mengelompokkan sel jinak dan ganas yang merupakan jenis tumor dari data pada kumpulan data Wisconsin Diagnostic Breast Cancer WDBC atau WDBC dengan melakukan teknik klasifikasi dan pengelompokan penambangan data dengan bantuan alat PK. Dan di bawah ada ringkasan key findings atau summary of key findings. Nah, di sini dikatakan kalau berbagai algoritma dan teknik yang digunakan dalam penambangan data diukur dengan persentase keberhasilan dan yang paling berhasil pada kumpulan data ditentukan dan dibandingkan satu sama lain. Jadi nanti data-data yang ada itu dibandingkan dan akan dilihat yang mana paling suksesnya, persentase paling sukses. Nah, itu akan ada di bagian result. Oke, lanjut. Akan masuk ke bagian introduction, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi dalam pendahuluan ini nanti kita akan membahas yang pertama ada tinjauan pustaka, yang kedua kontribusi utama penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat struktur dari penelitian, dan yang terakhir latar belakang penelitian. Langsung saja yang pertama tujuan pustaka. Jadi tujuan pustakanya itu adalah jumlah dan variasi data telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah alat ukur dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah besar data harus disimpan dan dianalisis dalam gudang data akibat perkembangan dalam metode pengumpulan data dan teknologi basis data. Proses untuk menemukan informasi yang tersembunyi dalam data yang diperoleh dari berbagai sumber disebut data mining. Banyak program sumber terbuka dan komersial digunakan untuk melakukan operasi ini. Program sumber terbuka tersebut antara lain WK, RTool, dan lain-lain. Selanjutnya, kontribusi utama penelitian. Banyak studi dalam literatur yang menggunakan WK, sebuah program data mining, sumber terbuka. Terdapat studi-studi seperti diagnosis dan prediksi sel kanker payudara, serta diagnosis dan prediksi penyakit Parkinson. Hanya saja, hal ini menyebabkan seluruh payudara membengkak dan menjadi hiperemik. Gejala awalnya biasanya berupa benjolan kecil di payudara yang umumnya tidak menimbulkan rasa sakit dan bisa tumbuh secara perlahan atau cepat tergantung karsinogesisnya. Agar kanker payudara dapat teraba, ukurannya harus sekitar 1 cm. Diperlukan waktu bertahun-tahun agar kanker mencapai ukuran ini, sehingga diagnosis dini menjadi sangat sulit. Karena 80% kanker muncul sebagai tumor tanpa rasa sakit, di mana hanya sebagian kecil. Sekitar 10% pasien yang mengeluhkan rasa sakit tanpa merasakan adanya tumor. Terdapat variasi yang luas dalam perjalanan klinis kanker payudara, begitu juga dengan harapan hidup pasien. Berbagai mekanisme yang masih belum diketahui seperti kondisi imun, hormonal, dan nutrisi pasien mempengaruhi variasi ini, termasuk kecepatan duplikasi tumor dan potensi metatasis tumor. Selanjutnya tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitiannya adalah apakah suatu tumor bersifat jinak atau ganas ditentukan oleh pemeriksaan patologi. Tumor jinak dapat diangkat melalui pembedahan dan tidak muncul kembali. Yang paling penting, seperti yang telah disebutkan di atas, sel tumor jinak tidak menyerang jaringan lain dan tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, tumor ini tidak mengancam jiwa. Selanjutnya, struktur penelitian. Tumor kanker adalah tumor yang telah mengalami transformasi ganas. Terdapat proliferasi sel kanker yang tidak terkendali, namun mereka tumbuh dan berkembang biak jauh lebih cepat dibandingkan dengan tumor jinak. Mereka menyerang tubuh dan merusak jaringan serta organ di sekitarnya. Nah, meskipun tumor bersifat ganas, sel kanker dapat keluar darinya dan menyebar melalui aliran darah atau sistem limfatik. Tumor kanker seperti yang ditemukan di payudara maupun tempat lain berkembang dengan cara ini. Ketika tumor tumbuh di payudara, maka disebut kanker payudara. Nah, kanker payudara merupakan kanker yang paling umum kedua secara global, serta kanker paru-paru setelah kanker paru-paru dalam hal insidensi.
Diperkirakan 1 dari 8 wanita akan mengalami kanker payudara dalam hidupnya. Selanjutnya yang terakhir, latar belakang dari penelitian. Latar belakangnya adalah meskipun pria juga bisa terkena, wanita 100 kali lebih beresiko dibandingkan pria. Gaya hidup modern dan barat dianggap sebagai penyebab meningkatnya insidensi kanker payudara sejak tahun 1970-an. Lebih banyak orang di Amerika Utara dan di Eropa yang terkena dibandingkan wilayah lain. Jika kanker payudara terdeteksi sejak dini, pasien memiliki peluang hidup 96% sebelum kanker menyebar. 1 dari 44.000 wanita meninggal karena kanker payudara setiap tahunnya. Metode pencegahan terbaik terhadap kanker payudara adalah deteksi dini. Hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah massa di payudara bersifat jinak atau ganas. Namun, beberapa ciri tertentu dapat memberikan gambaran rata-rata kepada dokter pemeriksa tentang seperti apa massa tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik dan klasifikasi yang digunakan dalam studi ini ada 5. Yang pertama ada Bayesian classifier, yang kedua neural network, yang ketiga ada support vector machine, yang keempat ada decision tree, yang kelima ada K-Nearest neighbor. Jadi yang pertama itu ada Bayesian classifier. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan probabilistik. Artinya, ia menghitung kemungkinan suatu data masuk ke kelas tertentu berdasarkan atribut yang dimilikinya. Yang unik dari metode ini, ia mengasumsikan bahwa semua atribut saling independen atau tidak saling mempengaruhi. Yang kedua ada neural network. Bayangkan sistem ini seperti otak buatan. Model ini dilatih untuk mengenali pola dan memperkirakan probabilitas data masuk ke kelas tertentu. Selama proses pelatihan, bobot di dalam jaringan akan disesuaikan agar prediksinya semakin akurat seiring waktu. Lalu yang ketiga ada support vector machine. Algoritma ini bekerja dengan mencari garis pemisah atau hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas data secara optimal. Lalu yang keempat ada decision tree. Metode ini menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan. Data dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan atributnya. Setiap percabangan adalah keputusan berdasarkan nilai atribut, hingga akhirnya sampai pada klasifikasi. Yang terakhir ada K-Nearest. K-Nearest adalah algoritma yang cukup sederhana namun kuat. Ia mengklasifikasi data berdasarkan tetangga terdekatnya. Jadi kalau ada data baru, K-Nearest ini akan melihat data sekitarnya yang sudah diketahui kelasnya dan menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat itu. Oke, next. Metode selanjutnya kita memiliki metode clustering yang digunakan dalam eksperimen ini. Jadi clustering adalah suatu praktek pengelompokan data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Nah, cluster adalah istilah umum untuk sekumpulan data yang memiliki kemiripan. Clustering atau analisis cluster digunakan untuk menemukan pola dalam data yang tidak memiliki label. Setiap elemen dalam satu klaster seharusnya memiliki kemiripan tinggi satu sama lain dan berbeda dari elemen klaster lain. Jadi data yang kita miliki nanti, mereka harus memiliki kemiripan dan juga perbedaan dalam setiap datanya. Clustering merupakan bagian penting dalam data mining untuk mengelompokkan data menjadi kelompok yang bermakna. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis teknik clustering.
yaitu K-means dan hierarchical clustering. Selanjutnya ada K-means clustering. Dua metode paling umum dalam clustering non-hierarkis adalah K-means dan teknik maximum likelihood. Dalam penelitian ini khususnya digunakan metode non-hierarkis untuk mengembangkan algoritma clustering dari hasil metode yang ditampilkan. Dalam artikel kita itu khususnya pada gambar ke-13. Selanjutnya ada hierarchical clustering. Pada metode ini digunakan dendrogram atau grafik pohon untuk mempermudah visualisasi. Dalam metode ini khususnya mencakup beberapa, yaitu pertama single link, kedua itu ada full link, terus ketiga ada average link, kemudian ada metode sentral, dan yang terakhir ada metode word. Untuk metode non-hierarkis ini lebih disukai jika jumlah klaster sudah diketahui sebelumnya. Jadi jika jumlah klasternya itu sudah diketahui, para peneliti atau khususnya peneliti itu dalam membuat artikel lebih suka menggunakan metode hierarchical clustering ini. Untuk artikel kita ini ditampilkan pada gambar ke-14. Next. Selanjutnya ini merupakan result dari beberapa data yang telah kita miliki dari artikel kami. Yang pertama itu tabel ketiga, complex matrix of the multiplier teknik itu jadi akurasinya itu yang data diklasifikasikan dengan benar 550 dan yang salah itu 19. Jadi yang biru itu yang benar dan yang salah itu 19. Kemudian kita mendapat presentase 96,66%. Nah, dalam tabel ini menunjukkan bahwa P-chart menunjukkan 9,66 data diklasifikasikan dengan biru dan 3,34% salah yang merah. Kemudian data yang keempat itu juga sama. Yang biru itu yang benar dan yang merah adalah salah. Nah, untuk kesimpulan yang tabel keempat ini, SVM memiliki performa tertinggi di antara semua metode yang ditampilkan. Kemudian untuk tabel yang kelima, itu juga sama. Yang biru merupakan yang benar dan yang merah adalah yang salah. Untuk kesimpulan ini, P-chart menunjukkan lebih banyak kesalahan dibanding MLP dan SVM. Kemudian tabel ke-6 bisa dilihat total yang benar 546 dan yang salah 23. Kita mendapat persentase keberhasilan 95,96. Kemudian yang keempat, tabel selanjutnya itu tabel ke-7. Sama seperti sebelumnya, yang biru itu yang benar dan yang merah itu yang salah. Untuk keberhasilannya, kita memiliki 92,79%. Catatan untuk tabel yang ini, karena ini merupakan metode clustering, jadi performanya sedikit lebih rendah dari SVM tadi. Kemudian tabel yang terakhir itu sama, tapi kita memiliki kesimpulan bahwa metode ini memiliki performa yang paling rendah dengan banyak kesalahan klasifikasi terutama pada malingan. Next. Selanjutnya kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi dari slide ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang membandingkan 5 metode klasifikasi data, yaitu J48, Kinner-Snigber atau KNN, Naive Bayes Support Vector Machine atau SVM, dan Multilayer Perceptron atau LMP.
Berdasarkan dari hasil pengujian, metode dengan tingkat akurasi tertinggi adalah support vector machine atau SVM dengan akurasi mencapai 97,7%. Dengan hal ini menunjukkan bahwa SVM memiliki performa terbaik dalam mengklasifikasikan data tumor secara cepat. Metode SVM ini diikuti secara berurutan oleh MLP, KNN, J48, dan Bayes. Sebagaimana ditampilkan pada grafik batang di sebelah kanan, grafik ini memperlihatkan persentase akurasi masing-masing metode secara visual, memperkuat temuan bahwa SVM paling unggul di antara metode lainnya. Jadi kesimpulan utama yaitu dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan algoritma SVM dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan efektif untuk mendeteksi tumor dalam dataset yang digunakan. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 8 mengenai artikel Diagnosis of Breast Cancer Pathology on the Wisconsin Dataset with the Help of Data Mining, Classification, and Clustering Technique. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan sekiranya teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya Rabbi Mustafa